hampir seluruh Indonesia ini saya bisa kunjungi dan saya bisa melihat sendiri bagaimana perbandingan di antara kehidupan kita dengan kehidupan teman-teman atau keluarga lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Karena saya bisa membandingkan seperti apa kondisi mata pencaharian, kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari di wilayah kita dengan wilayah lainnya. Saya melihat Priangan ya, terutama Priangan Timur, itu mulai dari Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, itu merupakan landscape yang sangat ideal. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kampung halaman itu kan tempat di mana saya lahir, tempat di mana saya bisa mengerti tentang kehidupan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah itu keluarga maupun tetangga. Juga tempat di mana saya bisa membandingkan seperti apa kondisi mata pencaharian, kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari di wilayah kita dengan wilayah lainnya. Di mana saya memang berkesempatan untuk melihat hampir seluruh Indonesia ini saya bisa kunjungi dan saya bisa melihat sendiri bagaimana perbandingan di antara kehidupan kita dengan kehidupan teman-teman atau keluarga lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Saya melihat Priangan ya, terutama Priangan Timur, itu mulai dari Garut, baru Tasik, Ciamis, Pangandaran, dan ada juga kota Kabupaten Tasik, dan di situ ada juga kota Banjar. Itu merupakan landscape yang sangat ideal, sangat baik, karena mulai dari laut, pantai, dataran rendah, itu perbukitan sampai gunung itu ada. Yang pertama adalah hasil-hasil yang dari zaman dulu sampai hari ini adalah soal rempah. Mulai hasil-hasil perkebunan rempah itu seperti yang paling banyak seperti hari ini adalah kapol, terus cengkeh gitu kan, pon-ponan gitu kan seperti jahe dan lain-lain. Baru ada teh. Baru terakhir malah karena memang juga cukup menarik adalah di wilayah-wilayah Garut Utara gitu kan, di mana di situ ada banyak gunung-gunung, dan di wilayah Tasik di bagian utara itu ada di pegunungan yang sama dengan berbatasan dengan Garut, itu adalah kopi Arabica juga sudah mulai muncul di wilayah-wilayah ini. Dan berikutnya lagi yang paling fenomenal adalah sebenarnya wilayah Priangan Timur itu dengan adanya satu jenis kambing tertentu atau domba tertentu, yaitu domba Garut, yang mempunyai keunggulan tersendiri di mata para pecinta ternak maupun pecinta daging di Indonesia. Sederhana kalau saya melihatnya. Yang pertama adalah saya mulai kecil merasakan betul bagaimana yang bisa membiayai ke sekolah itu, orang tua itu adalah salah satunya dengan menjual hasil kebun, yaitu cengkeh. Yang kedua juga hari ini malah kapulaga contohnya yang menjadi salah satu bagaimana orang tua itu bisa menyekolahkan anak-anaknya selain dari peternakan. Nah, yang ketiga, saya melihat sendiri kota Tasik itu tumbuh dan besar sebenarnya adalah salah satu faktor utamanya mampu menjadi pengendali pasar rempah yang ada di mungkin di Jawa Barat, bahkan di Pulau Jawa. Nah, ini menandakan bahwa di wilayah-wilayah terutama di bagian selatan di mana masyarakat berkebun itu yang bisa menghasilkan dalam jangka pendek dan jangka menengah itu yang istilahnya dari 3 bulan sampai 7 bulan itu adalah memang hasil rempah. Sementara hasil-hasil yang lain seperti kayu maupun buah-buahan itu cenderung jangka panjang. Nah, untuk itu melihat situasi yang berkembang hari ini, melihat bagaimana kota Tasik sebenarnya dibangun dan terbangun oleh interaksi dan transaksi rempah-rempah yang ada di wilayahnya, itu menandakan bahwa potensi besar yang mesti dilihat oleh pemerintah daerah, bagaimana keseriusan masyarakat yang sudah punya budaya istilahnya bercocok tanam untuk dijadikan mata pencaharian, mestinya ini menjadi sangat potensi besar sekali. Apalagi sekarang kita tahu persis bahwa dunia ini sangat membutuhkan keseriusan dan transparansi harga-harga yang saat ini bisa dengan mudah kita tahu harga rempah-rempah di Eropa, harga rempah-rempah di India, harga rempah-rempah di tempat di Turki itu bisa kita cek, sehingga memungkinkan akhirnya dengan teknologi digital kita bisa mengkonsolidasi untuk memastikan bahwa tidak harus channel-channel yang sebelumnya memang yang pengendali pasar, tapi kita juga bisa memulai channel baru
dengan membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Uni Eropa gitu kan, yang menjadi pasar terbesar rempah-rempah tersebut. Ya, ini menarik sebenarnya. Saya sebelum bicara visi adalah bicara tentang bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia ini dulu, atau Nusantara lah bahasanya, dulu bisa menguasai ekonomi lewat penguasaan produk rempah di dunia gitu kan. Dan kekuatan itu juga bisa menghasilkan teknologi perkapalan sebagai bagian dari memastikan logistik rempah-rempah bisa sampai dari Nusantara ini ke Eropa yang pada saat itu begitu jauh dan begitu sulit gitu kan. Tapi dengan kemampuan budaya tadi, kemampuan jalur rempah yang memang dikuasai oleh orang Indonesia, yang menjadikan orang Indonesia begitu hebat, menghasilkan budaya-budaya yang besar, itu menjadikan bahwa kemampuan dalam mengelola rempah hari ini juga harusnya mesti belajar dari zaman dulu. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan penguasaan terhadap jalur rempah tersebut gitu kan, yang saat ini memang kita masih belum bisa mengetahui persis karena penguasaan perdagangan rempah-rempah ini masih dikuasai oleh orang-orang tertentu dan pihak-pihak tertentu, dan bahkan terus terang aja Indonesia secara keseluruhan juga masih sulit untuk bisa bekerja sama dengan Uni Eropa karena masih dikuasai oleh contohnya Singapura dan India yang memungkinkan produknya dari Indonesia, tetapi mereka lah yang menguasai jalur rempahnya. Nah, hari ini pemerintah pusat sedang melakukan kolaborasi dengan pemerintah Uni Eropa untuk membangun bagaimana jalur rempah itu bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan? Ya, kita kembali lagi memang mengelola potensi kita, kebun kita, dengan cara memastikan potensi rempah itu dibangun dengan serius. Tidak sekedar hanya bagian dari mengelola kebun itu dengan rempah-rempah itu di sela-selanya atau di tumpang sarinya, tetapi rempah menjadi salah satu tujuan utamanya. Yang kedua adalah peternakan, baru setelah itu yang lainnya kita lihat sebagai bagian dari mensupport kemampuan kita dalam mendorong rempah ini dengan budaya tanam yang lainnya. Karena rempah-rempah seperti vanili itu membutuhkan pohon tegakan yang lainnya. Begitu juga kopi membutuhkan juga pohon tegakan yang lainnya. Begitu juga coklat membutuhkan pohon tegakan yang lainnya. Itu menandakan bahwa keseriusan dan keharmonisan alam itu memungkinkan rempah ini akan juga tumbuh dengan baik, sehingga memungkinkan kita juga serius dalam mengelolanya. Ingat bahwa Indonesia dulu begitu hebat, begitu jaya karena memang menguasai rempah-rempah yang ada di dunia. Dan rempah-rempah itu memang hanya bisa hidup dan berfungsi bagus dan berkualitas bagus itu hanya ada di Indonesia. Saya sih melihat bahwa kemampuan kita di dalam memetakan potensi itu menjadi salah satu alat ukur bagaimana kita bisa maju. Karena mengenal diri kita, mengenal potensi kita, mengenal pasar kita, dan mengetahui bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan jauh lebih baik, itu adalah sesuatu yang istilahnya akan mewujudkan cita-cita kita. Karena banyak saat ini adalah orang-orang muda seperti kita itu sudah lupa dengan lingkungannya. Sehingga bagi saya adalah mengetahui potensi rempah hari ini adalah salah satu menjadi bagian kita untuk mengenal potensi yang ada di Priangan Timur. Terima kasih.